Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Shalom. Haleluya, beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang berdahsyat, Allah yang sangat baik, Tuhan yang senantiasa mengasihi kepada kita semua. Saya mengucapkan kepada jemaat yang hari ini baru hadir, yang baru pertama kali datang di tempat ini untuk bersama-sama beribadah, saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam ibadah sore hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan sama-sama datang menyembah Tuhan. Saat sore hari ini kita sama-sama akan memuji meninggikan Tuhan, sebab Allah kita, Allah yang mengasihi kita semua. Haleluya. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menyerahkan ibadah sore hari ini hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kami datang dan tunduk di hadapan-Mu Tuhan, sebab Kau Allah kami yang baik. Engkau Tuhan yang selalu mengasihi kami Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu menuntun langkah kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat penyertaan dan perlindungan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat waktu sore hari ini, buat kesempatan sore hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan, untuk bersama-sama beribadah kepadamu Tuhan, baik yang onsite maupun live streaming Tuhan, Kau berkati kami Tuhan, sehingga berkat Allah menjadi bagian hidup kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan, berkati pimpin mereka supaya mereka boleh sampai di tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dari awal sampai akhir. Hanya kami percayakan di dalam kuasa-Mu Tuhan, Engkau hadir, Engkau melawat setiap kami Tuhan, sehingga kami dipenuhi dengan kuasa ilahi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita muliakan Kau Tuhan yang pulihkanku, Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini buat Tuhan yang memulihkan setiap kita semua. Kau Tuhan yang pulihkanku. Amin. Kau Yesus yang menyembuhkan setiap sakit kami. Yes. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku.
sama-sama pujikan ini, siapkan diri kita untuk menyembah Dia, sebab Dia yang layak kita sembah. Oh Yesus yang selamatkanku, Kau sanggup lipatkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Sembah Kau Tuhan,
kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat lawatan Allah terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena hanya Engkau-lah Tuhan kami. Engkau adalah Allah kami yang hidup Tuhan, menolong kami. Terima kasih. Yes Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami boleh menikmati hadirat-Mu. Amin. Engkau Allah kami Tuhan. Sungguh Allah yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Allah yang mengatur hidup kami. Engkau Allah yang menguasai hidup kami Tuhan. Inilah kami Bapa. Kami ingin terus lebih jalan lagi Tuhan, menikmati hadirat-Mu melalui puji-pujian di tempat ini Tuhan. Hadir Tuhan, lawat kami, dan kami boleh bersuka cita di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami pertaruhkan ibadah kami sore hari ini. Haleluya. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Sekali lagi tepuk tangan buat Allah kita yang sungguh luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu bersuka cita karena hadirat Tuhan ada di tempat ini. Amin. Haleluya. Kita mau bersuka cita lebih dalam lagi melalui pujian kita. Datang pada Tuhan. Syalalala, la 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 la. La
kemuliaan hanya bagi kita. Kami persilakan duduk untuk Bapak Ibu Saudara. Mohon maaf mungkin untuk Pak Ginting dan Pak Situmorang rada asing mungkin lagu ini, tapi pujian ini mengingatkan kita untuk kita senantiasa ingat dan waspada karena melihat keadaan dunia semakin banyak tanda-tanda Tuhan Yesus mau datang yang kedua kalinya. Haleluya. Mari kita siapkan persembahan kita untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Persembahan yang pertama untuk pas gereja, dilanjut dengan persembahan yang kedua untuk tanda jadi pembangunan guest house kita yang lantai 2. Kiranya Allah memberkati setiap apa yang kita persembahkan. Kami undang petugas untuk ke depan dan kita sama-sama berdoa. Haleluya. Mbak Sekar mau berdoa untuk persembahan kita. Mari kita siapkan persembahan kita dan kita sama-sama berdoa karena persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Selamat sore Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang Kau limpahkan dan nyatakan dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur dan kami boleh merasakan setiap hal dan setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tidak lepas daripada campur tangan-Mu Tuhan. Semua baik adanya ketika kami boleh bersyukur dan berfokus kepada-Mu Bapa. Di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Kami sungguh meyakini Tuhan bahwa persembahan yang kami berikan adalah bentuk ibadah kami kepada-Mu Bapa. Bentuk rasa syukur kami kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, setiap hal yang Kau berikan, kasih setiamu yang Kau nyatakan tidak mampu kami membalasnya Bapa. Tapi biarlah seberapa yang kami berikan ini Tuhan, sebagai rasa syukur kami, ungkapan syukur terdalam dari hati kami Tuhan. Sehingga ketika kami memberikannya dengan penuh syukur, ketika kami memberikannya dengan penuh sukacita Tuhan, kami percaya bahwa persembahan kami ini akan menjadi berkat bagi pelayanan di tempat ini. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang mengelola Tuhan, sehingga gereja ini boleh menjadi alat pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Dan bahkan melalui kehidupan kami Tuhan, kami boleh semakin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya juga Tuhan bahwa berkat-berkat-Mu sudah Kau sediakan bagi kami Bapa. Kami siap untuk menikmati berkat Tuhan. Kami siap untuk memberikan persembahan dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama kita yang siap untuk mempersembahkan korban persembahan, sama-sama katakan amin. Kita ada untuk menjadi penyembah Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan segenap hati, dengan segenap hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena
bagi saudara untuk bagi berdiri. Siapkan hati kita untuk menerima firman Allah. Kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Bahwa setiap pujian kita kepada Allah, karena kita berharga di mata Tuhan. Kita adalah biji mata Tuhan yang sangat berarti. Siapapun kita sore hari ini, bila Tuhan memakai kita untuk menjadi alat-alatnya Tuhan. Hanya karena anugerah-Mu Tuhan kami ada. Bukan
persembahan yang indah di hadapan Allah. Kami mau belajar firman-Mu, urapi kami, beri kami hati yang siap ditaburi benih firman. Baik hamba-Mu maupun kami yang mendengar, kami sama-sama diberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, shalom saudara. Kita bersyukur kita sampai di minggu pertama bulan Mei ini. Oleh anugerah Tuhan kita boleh memasukinya dengan penuh sukacita. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, khusus kita belajar dari orang kusta. Kalau kita melihat semut, ada beberapa hal yang kita bisa belajar dari semut, binatang yang ada sedikit lucu. Karena kalau semut bertemu pasti saling pelukan ya. Kira-kira semut kalau berpelukan atau bertemu itu ngomongnya apa dia ya? Apa kabar? Atau hai? Kalau hai nggak perlu pelukan. Kira-kira apa yang diomongkan semut waktu bertemu? Dia pelukan atau apa? Ada makanan. Oh, di sana ada makanan. Tapi sebenarnya dia bukan pelukan, bukan bilang di sana ada makanan. Begitu bertemu, loh kok muka kita sama? Makanya semut itu punya keunikan yang luar biasa. Saudara, dia lambang kerja keras yang luar biasa dan dia tahu betul di mana ada makanan. Dan kalau kita melihat bahwa kalau ada barang yang makanan itu cukup besar, maka mereka tuh gotong royongnya luar biasa, bolak-baliknya hebat. Dan kalau kita melihat bukan hanya sekedar pekerja keras, kalau semut itu saya perhatikan kalau dia akan menyeberang yang tinggi, pasti dia akan kayak tumpuk-tumpuk lalu saya diangkat gitu ya. Mereka begitu kerjasamanya begitu luar biasa. Jadi kalau air itu udah di atas, maka yang lain itu akan saling menggantungkan, kemudian saling membawa. Ini lambang dari kerjasama yang hebat. Dari binatang yang tidak bisa bicara saja, kita bisa belajar. Apalagi dengan manusia. Saudara, kenapa? Karena kadang-kadang kita belajar hanya berfokus kepada guru, kepada dosen, kepada orang-orang yang hebat. Tapi kalau kita pelajari bahwa di dalam setiap apapun yang kita lakukan, yang kita lihat, Alkitab mencatat bahwa alam menceritakan kemuliaan Allah. Maka tentu dari apapun yang ada di alam dunia ini, kita bisa belajar. Termasuk juga tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam firman Tuhan yang dengan kebetulan ditulis. Pasti ada hal yang bisa kita pelajari. Makanya ketika kita belajar dari Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayat 19 ini, kita akan belajar dari tokoh, dari orang kusta. Satu orang yang dalam kehidupannya atau orang yang tidak boleh berkumpul. Dia walaupun dia keluarganya, dia familinya, dia orang yang terkenal, begitu divonis kusta, maka tidak boleh bersentuhan sama sekali dengan yang lain. Sama mungkin ketika tahun 2020 ketika orang bersin saja, orang sudah nggak mau mendekat. Kenapa? Takut COVID gitu ya. Bahkan jalan ditulisi lockdown gitu dengan kalimat-kalimat yang begitu rasis, keras gitu. Kalau sekarang kan orang-orang udah bosan pakai masker lagi. Kecuali memang yang tertentu yang memang harus pakai masker. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, dan orang yang sakit kusta ini biasanya bukan hanya sekedar mereka terusir, tapi mereka harus mengasingkan diri, terpisah dari yang lain, tidak boleh berkumpul. Istri, anak, suami, keluarga harus dipisahkan jauh. Seperti orang yang isoman saja masih bisa berkumpul bersama, tetapi ini tidak boleh. 2021 ketika saya divonis tensi 350, saya ada di rumah, tapi dokter masih bisa memantau, masih ada perawat yang datang, dokter masih datang ke rumah walaupun dari rumahnya dia pakai kaos biasa, sampai di garasi baru pakai pakaian astronot gitu. Saudara, tapi itu kan biasa bisa berkunjung. Walaupun tetangga nggak ada yang tahu waktu itu sakit saya udah separah itu sebenarnya. Ya makanya saya beli kambing 5, taruh di kampung, bukan pengen ternak kambing. Karena logikanya kata dokter, bapak 10 lagi bapak pingsan. Saya pikir kalau saya mati saya punya tinggalan kambing 5 di kampung buat ditanya orang baik gitu ya. Sampai sekarang karena saya nggak tahu kambingnya ada di mana. Nah, dan orang kusta ini lebih parah lagi, saudara. Kenapa? Sebab kalau dia lewat, dia harus berteriak memberitahu. Jangan sampai orang kena sentuh. Jadi kalau lewat tuh dari jauh harus berteriak kusta gitu. Memberitahu, saudara. Bukan hanya sekedar bajunya yang penuh kemerincing, ada bunyi-bunyi tanda orang kusta, diberi baju yang berbunyi. Ingat saudara, ketika 4 orang kusta yang diasingkan dan dia mau pergi ke dalam pemerintahan kota juga miskin,
dikepung, tapi dia akhirnya pergi ke tempat musuh dan kemudian dia melihat karya Allah yang luar biasa. Mengapa? Dengan baju yang kemerincing itu kemudian di pinggir itu tentara yang menyerbu. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, mengapa mereka harus berteriak? Supaya mereka jangan sampai bersentuhan. Sehingga kalau kita melihat dari sini ada beberapa hal. Orang yang sudah terpinggirkan, orang yang tidak bisa dinilai oleh manusia, yang menurut manusia sampah. Kalau Allah menulis di dalam Alkitab pasti punya tujuan. Pasti ada hal yang bisa kita pelajari, kita bisa nikmati, kita bisa renungkan di dalam kehidupan hari-hari ini. Supaya kalau orang kusta saja yang dipinggirkan manusia masih dilihat dan diberkati Tuhan, menjadi saluran berkat, apalagi kita yang sehat, kita yang hidup seperti hari ini, kita bisa dipakai oleh Tuhan dengan lebih dahsyat lagi. Saudara dikasih dalam Tuhan, yang pertama, kalau kita belajar dari orang kusta, bahwa dia datang kepada sumber yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa saya sebut kepada sumber yang benar? Dia tidak pergi kepada tabib, dia tidak pergi kepada dokter, karena jelas waktu itu sudah tidak bisa lagi tersembuhkan. Hanya imam saja yang bisa memberikan ukuran bahwa dia sembuh, dia layak untuk berkumpul kembali dan atau tidak. Nah, untuk itulah saudara dikasih dalam Tuhan, ketika mereka sedang bergerombol berjalan, itulah makanya mereka jalannya 10 orang bergerombol, dan mereka melihat Yesus dari jauh. Makanya Alkitab menyebutkan mereka berteriak. Artinya berteriak itu kan keras. Keras itu berarti bareng-bareng teriak. Satu orang mungkin tidak begitu kaget, tidak begitu mengganggu, tapi kalau 10 orang berteriak bareng-bareng kan kayak paduan suara. Mungkin ada pemimpinnya 1, 2, 3. Yesus, Guru, kasihanilah aku. Saudara, mari kita sama-sama. Coba kalau saya sendiri kan tidak keras. Kalau semua ini ngomong begitu gimana? 2, 3. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Saudara, ini doa yang luar biasa. Ternyata dia berdoanya, Tuhan sembuhkan saya. Enggak. Yang dia teriakan itu minta belas kasihan Tuhan. Berbeda dengan doa-doa kita. Kadang-kadang kita ini lebih memaksa Tuhan. Kalau perlu mendikte Tuhan. Ya, kalau kita doa saja, saudara, kadang-kadang ketika kita diberkati dengan makanan yang berlimpah, doanya kelihatan rohani panjang banget. Jadi doa panjang pendeknya terukur, terlihat dari porsi makannya kayak apa menunya. Saudara, dan doanya panjang. Setelah panjang itu sama sekali nggak ada minta kita jadi berkat. Tapi yang ada adalah Tuhan, berkatilah mereka seperti Engkau memberkati kami. Yang suruh memberkati siapa? Dia tidak pernah berdoa, Tuhan pakai saya untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Kelihatannya rohani, tapi sebenarnya tidak perlu. Kalau di Indonesia suruh doakan fakir miskin, anak terlantar, tidak perlu kita disebutkan kok. Kenapa? Undang-Undang Dasar pasal 34 sudah menyatakan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Tinggal tunjuk aja, Tuhan ingatkan pemerintah, pasal 34 Undang-Undang Dasar, selesai. Lebih parah lagi kalau musir setan, kadang-kadang kita lebih hebat dari Yesus. Yesus tuh katakan ikat mereka, usir. Tapi orang Kristen kadang berdoanya terlalu ambisi, terlalu semangat, sehingga iblis aku hancurkan kau. Wah, keren banget kan? Dari mana itu perintah dihancurkan? Yang ada itu diikat, taruh di abusos begitu. Tidak ada dihancurkan. Kalau dihancurkan bisa jadi banyak iblisnya. Dalam cerita Mahabharata, Dewi Madrin melihat begitu melahirkan, dia melihat mata yang berkeliapan dari darah yang dilahirkan itu. Lalu kemudian dengan teriakan yang mengerikan, saking kagetnya dia tendangi semua. Dari gumpalan yang satu, yang matanya begitu banyak, akhirnya dia tendang, kemudian lahirlah 100 Kurawa. Jangan-jangan iblis kalau begitu malah jadi banyak. Kenapa? Kitanya sendiri jadi lebih hebat dari Tuhan. Yang berikutnya apa? Doa kalau makan juga kelihatan rohani, padahal gak rohani. Tuhan, sucikan makanan ini dengan kuasa darahmu. Terlalu kecil kalau darah Yesus hanya untuk menyucikan makanan. Makanya makanannya jadi haram. Kenapa? Karena disucikannya dengan darah. Kuduskan makanan ini Tuhan sehingga menjadi berkat bagi saya, kan beres. Doakan pengkhotbah juga keren banget, kelihatan rohani. Tuhan, sembunyikan dia di belakang salib. Di Tirta nggak ada salib untuk sembunyi, adanya mimbar. Iya, kecil.
Saudara perhatikan, kelihatannya rohani. Nah, orang kusta ini berdoanya keren loh saudara. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Saudara dikasih dalam Tuhan, dari hal yang seperti inilah saudara, ketika kita punya badai, kita punya topan, menghadapi permasalahan, kita mau lari kemana? Kita hanya bisa lari kepada Tuhan. Makanya kalau kita melihat orang-orang yang perdarahan selama 12 tahun pun, dia mulai berteriak kepada Yesus dan dia bilang, asal ku jamah jubahnya saja, aku sembuh. Mari kita belajar dari orang kusta ini. Ketika kita tidak lagi punya pengharapan secara duniawi, kita masih punya Tuhan. Yang penting adalah kita mau datang kepada sumber dari sumber berkatnya itu. Bukan mencari berkatnya, bukan mencari mujizatnya, tetapi mencari sumber berkat itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jarang hari ini kita menyanyikan lagu Pantekosta lama, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Jangan jarang. Yang kedua saudara, dengarkan firman Tuhan. Kalau saya tuh senang kalau kita, Tuhan kami mau mendengar. Apa bedanya mendengar dengan mendengarkan? Halo? Orang lewat itu, oh ya saya mendengar firman. Mendengar sekilas. Tapi kalau mendengarkan, memperhatikan, serius. Makanya besok lagi doanya tidak Tuhan kami mau dengar firman. Enggak, tapi mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, orang kusta ini memandang atau betul-betul mendengarkan firman Tuhan. Waktu dia berteriak kepada Tuhan, saudara, perhatikan, dan Yesus langsung memandang mereka. Tentu tidak dari dekat. Mengapa? Karena mereka kusta. Yesus dari jauh, mereka berteriak. Pasti Yesus juga ngomongnya keras. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jadi perhatikan, perlu mendengarkan dengan serius apa yang dikatakan Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia tidak berlalu begitu saja, tetapi dengar apa yang mau dikatakan oleh Yesus. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita belajar. Jadi kalau kita belajar dari inilah, kita melihat bahwa ketika dia mau mendengarkan firman Tuhan, kenapa bisa begitu? Karena dia tahu bahwa Yesus mengerti betul setiap masalah yang kita hadapi, setiap persoalan yang kita hadapi. Makanya ada pujian yang mengatakan dia mengerti, dia peduli. Bukan hanya tentang banyak perkaranya saja, tapi dia tahu, dia mengerti. Dia sudah menjadi manusia, dia tahu kebutuhan manusia. Bahkan ketika kita dihadapkan kepada persoalan pun, Yesus bilang persoalan-persoalan yang kamu hadapi adalah pencobaan biasa yang tidak akan melampaui kekuatan kita. Sudah ada dalam ukuran kemampuan kita. Dan kalau kita dicobai, kalau kita diizinkan menghadapi masalah, kata firman Tuhan, dan Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Itulah makanya orang kusta ini datang kepada Tuhan dan dia mendengar apa yang didengarkan dari Yesus pada waktu itu. Saudara, Yesus bilang kepada mereka tidak, engkau sembuh hari ini juga, tidak. Atau kamu kesini tak olesi minyak, tidak. Saudara, orang buta datang kepada Tuhan, Yesus ngoleskan air tanah lalu dioleskan. Ini tidak. Kenapa? Karena kusta dari jauh. Apa yang dikatakan Yesus, saudara perhatikan. Ayo kita baca firman-Nya, 2-3. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada para imam-imam. Nah, kalau kita belajar dari ayat ini, Yesus tidak menjamah. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, cuma 10 orang kusta ini punya pendengaran yang baik terhadap perkataan Tuhan. Pergilah, perlihatkanlah, kata Tuhan. Saudara mendengar baik-baik, dan bukti daripada mereka mendengar baik-baik, mendengarkan perkataan Tuhan, tidak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak di gereja bilang amin, waktu keluar mau pulang kita stres lagi. Tidak kemudian habis didoakan yes sampai tersungkur nangis, tapi habis itu judek lagi. Tidak. Kalau orang-orang yang yakin betul mendengar firman, mendengarkan firman, maka dia akan mengimani betul bahwa firman itu berkuasa atas hidup kita. Kita pastikan sering berkata, firman-Mu berkata kau besertaku. Terus, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu.
setiap langkahku percaya, dengan sayapmu terus Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ini reaksi orang yang betul-betul mendengar firman. Dia mengamini, bukan hanya mengamini, kemudian dia mengimani firman itu. Tidak hilang begitu saja. Nah, orang kusta ini dari jauh mendengar sehingga kemudian menimbulkan apa? Kalau orang mendengarkan firman Tuhan, betul-betul mendengar, maka dia akan menghasilkan tindakan iman di dalam hidupnya. Orang yang percaya betul kepada firman Tuhan, dia akan pasti akan melakukan tindakan iman. Saudara, ketika kita beberapa waktu sudah punya besi, tapi kita belum fokus untuk bagaimana membangun ruang baca, ruang anak kita ini. Tapi baru minggu-minggu yang lalu kita mau bangun, kita mulai diflurkan, kita mulai sampaikan, dan semua mulai mendoakan. Ternyata Tuhan begitu bekerja luar biasa. Saya bisa saja dari Jakarta langsung ke Sukabumi, tapi saya bilang bagaimana kalau rapatnya diajukan hari ini saja mumpung saya di Jakarta. Akhirnya saya rapat, dan Tuhan bekerja lewat situ. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, demikian juga terus akan terjangkau. Nah, ada perbuatan iman. Kalau kita melihat dari orang-orang kusta ini, ketika dia mendengar sabda Tuhan, saudara, dia langsung mengayunkan langkah berbalik. Kalau Yesus menuju keluar Yerusalem dan mereka harus pergi ke Yerusalem, kalau katakanlah bahwa imam-imam itu adanya di Yerusalem, itu berarti mereka berseberangan jalan dengan Tuhan. Dan mereka berbalik arah menuju ke Yerusalem. Perhatikan di sini, saudara. Mereka mendengar firman, mereka tidak mengeluh lagi, mereka tidak pernah berpikir sudah sembuh atau tidak. Mereka tidak menunggu sembuh untuk balik. Berapa banyak orang yang mau mengucap syukur kalau semuanya sudah beres. Kita tahu bukan diberkati dulu baru berbahagia, tapi berbahagia dulu baru akan diberkati. Bukan kemudian diberkati dulu baru mengucap syukur, tapi mengucap syukurlah dulu baru kita akan diberkati. Saudara perhatikan, bukan menuai dulu, tapi menabur dulu baru kita akan menuai. Apa yang kita tabur, bahkan di tempat di mana kita tidak menabur kita bisa menuai. Nah, kadang standar orang untuk bisa memiliki iman kepada Tuhan, lihat dulu, udah sukses dulu belum, udah sembuh dulu belum, udah diberkati dulu belum. Tapi orang-orang yang kusta ini, saudara perhatikan, dia masih kusta. Dan Yesus katakan, tunjukkanlah kepada imam-imam, mereka tanpa berpikir panjang. Saudara perhatikan, mereka belum sembuh, walaupun mereka tahu kalau belum sembuh total, jangan pergi kepada imam. Imam yang akan ngecek nanti apakah kustanya bertambah kecil atau bertambah banyak. Kalau kustanya bertambah kecil, nanti akan disingkirkan dari yang lain. Kenapa? Ada kemungkinan cepat sembuh. Tapi kalau kustanya melebar, semakin dijauhkan. Lah ini kok harus datang kepada imam-imam. Saudara dikasih dalam Tuhan, dari orang kusta ini kita mau belajar tentang bagaimana bertindak dengan iman. Jangan menunggu sukses dulu, tapi belajar untuk mengucap syukur dulu. Berapa banyak orang seperti Marta dan Maria dengar firman, tapi tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ketika dia katakan Lazarus akan dibangkitkan, mereka tetap berpikir nanti kebangkitannya waktu kebangkitan. Tapi Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Dia masih belum yakin. Makanya ketika Yesus katakan buka pintu kuburnya, mereka masih berkata, sudah bau, guru.
Tapi waktu pintu kubur dibuka, belum terjadi sesuatu, mereka sudah bertindak dengan iman. Pintu kubur yang terkunci itu dibuka. Dari situlah awal daripada kebangkitan. Maka sebenarnya keberhasilan kita bukan dimulai pada saat kita mau sedang bekerja saja, tapi diawali ketika kita punya iman dan kita mulai bertindak dengan iman. Dari situlah kita akan menikmati keberhasilan yang Tuhan sudah janjikan bagi kita. Mereka pergi berangkat ke orang imam-imam belum sembuh, tapi Alkitab mencatat, saudara dikasih di dalam Tuhan. Mari kita baca ayatnya di dalam ayat yang ke-14, 23. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi, waktu kembali belum tahir, tapi karena mereka bertindak dengan iman, maka mereka melihat kenyataan. Tiba-tiba pasti semua itu kaget. Kagetnya apa? Yang sebelah melihat yang lain, loh, tanganmu sudah sembuh. Lalu coba lewat tangannya sudah sembuh. Dan mereka semua pasti berteriak, ramai sekali puas. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sementara mereka di tengah jalan, artinya bagi mereka adalah berjalan saja, lakukan saja apa yang menjadi bagian kita. Urusan keberkatan, urusan keberhasilan itu adalah bagian Tuhan. Ketika saya mendengar kabar ada satu foto kami tolong doakan, kami sedang dirawat di rumah sakit Tahuna. Saya bilang, rumah sakit yang seperti itu, saudara, dan untuk sampai ke rumah sakit kalau pakai kapal besar membutuhkan 8 jam. Dengan kapasitas kualitas rumah sakit begitu. Tapi mereka untuk ke itu bisa 8-10 jam, seneng banget. Kenapa? Jauh. Ke kabupaten ke rumah sakit itu 8-10 jam. Itu baru rumah sakit yang sederhana loh. Kalau pakai speedboat 3,5 jam, tapi sewa kendaraannya 10 juta. Nah, kita kadang-kadang dengan rumah sakit, dengan tempat yang bagus, apotik di mana-mana sudah ada, kita tinggal banyak kan, keluhannya terlalu banyak. Kita sudah dilengkapi dengan semua saja, kadang-kadang kita kurang mensyukuri. Saudara, kita sudah punya semuanya ada, masih kurang terus. Tapi untuk itu mari dari belajar dari orang kusta ini, kita belajar supaya kita juga bertindak dengan iman. Nah, orang yang bertindak dengan iman akan ada dampak berikutnya apa? Orang itu mampu mengucap syukur. Saudara dikasih di dalam Tuhan, 10 orang kusta itu disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi yang kembali itu hanya satu orang. Dan yang 1 orang saja disebutkan, apakah hanya orang Samaria ini yang kembali? Yang sembuh? Enggak, semua sembuh. Kalau Yesus menyebutkan yang 1 orang ini orang Samaria, berarti yang 9 orang ini adalah orang Yahudi. Orang Yahudi itu adalah orang yang ngerti firman, tahu firman. Mereka mengukur keagamaan, kerohaniannya adalah ketika dia betul-betul hidup betul dengan peraturan Tauratnya. Jadi kalau ditanya ketertiban ibadah, pasti lebih keren. Ditanya ketertiban dalam semuanya, dia lebih hebat. Ditanya dalam struktur keibadahannya, dia lebih hebat. Tapi pertanyaannya, apakah dia mampu mengucap syukur kepada Tuhan? Belum tentu. Makanya Yesus katakan, apakah hanya orang Samaria ini saja yang bisa mengucap syukur? Saudara, dari orang kusta kita belajar. Orang Samaria yang dianggap tidak murni, tidak diperhitungkan oleh manusia yang lain, karena dianggap ke orang-orang keturunan kelas 2, bahkan mungkin lebih, karena tidak murni lagi keturunannya. Dia dirasakan tidak layak. Berapa banyak orang yang sisi kerohanian lebih hebat, tapi jarang mengucap syukur dan sulit untuk mengucap syukur. Tapi orang Samaria inilah yang justru sanggup mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan, dari cerita ini 10 orang, 9 orang sembuh dan tidak mengucap syukur, 1 orang sembuh yang dia adalah orang Samaria yang mampu mengucap syukur. Kita bisa belajar, menikmati satu teguran dari firman Tuhan. Berapa banyak orang waktu susah panggil Yesus, tapi waktu sudah diberkati lupa. Waktu susah rajin berdoa puasa, waktu masih merintis rajin bertekun berdoa. Begitu sudah maju gaya hidupnya berubah. Dulu ada istilah di Jawa apa? Kere munggah. Bukan ya. Tahu dari artinya?
Ya syukur kan kalau nggak ada. Itu kan orang yang berubah gaya hidup. Jaim dia, ya kan? Orang jaim itu suka lupa jaga perasaan. Saudara perhatikan, ini gaya hidup kita. Nah kalau kita berubah, jangan. Orang-orang yang susah datang kepada Tuhan, berubah hidupnya, ini kan kayak satria baja hitam. Orang dia berubah kalau punya masalah. Dia kalau nggak ada masalah nggak bisa berubah. Beda kalau Pinocchio, kalau berdosa baru berubah. Kalau berbohong kan hidupnya jadi panjang. Makanya pelajaran jangan berbohong, nanti hidupnya panjangnya. Nah saudara perhatikan, tetapi setelah ditolong Tuhan, apakah ada ucapan syukur yang nyata? Apa udah syukuran? Gampang kok syukuran. Tapi betul-betul dengan tindakan pengucapan syukur. Saudara perhatikan, Yesus mau pergi keluar Yerusalem. Dia sudah mau berangkat ke Yerusalem dan dia sudah berjalan jauh. Dia tinggal dekat lagi ke imam. Tapi satu orang Samaria ini lari mengejar Yesus dulu. Artinya bukan hanya sekedar mengisi waktu untuk lari kepada Tuhan, tetapi benar-benar dia menyediakan waktu untuk pergi kepada Tuhan, menginvestasikan waktu untuk kepada Tuhan, sudah mempersiapkan waktu. Satu hari ada 24 jam. Kalau kita ngambil 1/10 saja, 2 jam itu kita sudah enggak kita berikan dengan hal-hal yang positif. Makanya Yesus tegur murid-muridnya, tidak tanggupkah kamu bertahan 1 jam saja? 1 jam itu tidak harus duduk di situ 1 jam. Mungkin sambil di jalan kita bisa punya waktu merenung, kita bisa dengar firman. Saudara dikasih di dalam Tuhan, kita belajar dan 1 minggu itu 7 hari. Maka apakah kita tidak punya waktu untuk menyisihkan waktu untuk Tuhan? 1 hari saja, tidak 1 hari, hanya berapa jam saja untuk Tuhan. Untuk anak-anak kita, mempersiapkan masa depan bagi gereja kita, bagi masa depan anak-anak kita, memberikan waktu. Saudara dikasih dalam Tuhan, dia tidak hanya sekedar kata terima kasih kepada Tuhan, tetapi dia betul-betul mempersembahkan yang tulus kepada Allah dengan berlari mencari kemana Yesus pergi. Saudara, kita mau belajar dari yang orang kusta ini, bahwa orang kusta itu sanggup mengucap syukur kepada Tuhan. Nah saudara, yang berikutnya adalah kita belajar dari orang kusta ini bukan hanya mengucap syukur, tetapi dia tersungkur di kaki Yesus. Tersungkur itu bagaimana orang tersungkur? Delosor. Tersungkurku di kakimu, terus hadiratmu, akan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Ini orang-orang yang bersyukur, berlutut betul-betul delosor, tidak lagi melepaskan. Itu yang dilakukan oleh Yakub ketika dia bergumul, bukan bertantem dengan malaikat, bergumul, dia pegang. Jangan lepaskan aku kalau engkau belum memberkati aku. Dia betul-betul bergerak, betul berserah kepada Tuhan. Itu orang tersungkur, dia merendahkan diri betul di hadapan Tuhan. Saudara perhatikan, banyak orang yang mungkin bisa datang tapi belum tentu mau merendahkan diri. Berapa banyak orang yang mudah tersinggung di bait Allah di rumah Tuhan. Harusnya ketika di rumah Tuhan tidak ada yang merasa lebih hebat, tidak ada yang merasa lebih pintar. Saya belajar dari banyak orang-orang hebat, yang profesor-profesor yang mengajar saya, kadang-kadang saya malu. Pengetahuannya yang ngasih begini saja udah kelihatan kayak geleleng. Tapi mereka yang profesor itu kadang sederhana sekali, saudara. Tapi ditanya apapun dia tahu jawabannya. Gayanya begitu sederhana. Ternyata orang itu kalau semakin banyak dia mengetahui, dia justru betul-betul berlaku seperti ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Nah saudara, apalagi dalam hal firman Tuhan. Saudara, apa yang terjadi kepada orang kusta ini? Kalau kita belajar kepada Maria, kalau kita lihat dari Injil Lukas pasal 10, Maria ini mendengarkan firman Tuhan di mana? Di kaki Yesus. Dia duduk di sana, katakan dekat kaki Yesus, berkonsentrasi mendengar firman Tuhan.
betul-betul mendengar firman, duduk di dekat kaki Yesus. Nah, kalau di dekat kaki Yesus, apakah dia berani aneh-aneh? Nah, serius dia. Bukan duduk saking tertibnya lalu tidur dalam roh. Heran itu kalau tertidur di gereja ini, kalau pas amin semuanya bisa bangun loh ya. Tidak ada yang ketinggalan gitu ya. Hebatnya, keren saudara, makanya dalam roh. Nah, saudara, dan habis itu Maria jatuh tersungkur menangis juga di depan kaki Yesus. Dia karena mendengar firman, dia tersungkur di kaki Yesus juga. Saudara perhatikan di sini, di depan kubur Yesus dia berkata kepada Yesus, "Guru, andai saja kemarin engkau hadir, maka tentu saudaraku tidak akan mati." Dia betul-betul punya pengharapan bahwa Yesus itu segalanya di dalam hidupnya. Begitu dia lihat Yesus, dia semangatnya bangkit kembali. Begitu kita dengar firman Tuhan, yang loyo semangatnya bangkit kembali. Harusnya begitu, bukan dengar firman Tuhan begitu pulang dongkol. Ini pasti nyindir ini pasti pesanan ini. Iya, saudara, saya tidak pernah minta kepada pengkhotbah temanya apa. Saya kasih tema, isinya apa, terserah gitu. Apa yang mau disampaikan firman Tuhan melalui mereka. Makanya kalau kita belajar dari ini luar biasa. Dia betul-betul hanya pengharapan. Begitu dia Yesus, oh ada harapan. Begitu dengar firman, ada kebangkitan, ada gairah kembali. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Terus ku haus akan firman-Mu. Luar biasa. Makanya kita kenapa bisa begitu? Mari kita baca Yohanes 6 ayat 37, 2-3. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan buang. Barang siapa itu berarti siapa saja, nggak ditentukan. Pendeta, pelayan Tuhan, nggak, siapa saja yang datang kepada Yesus nggak akan dibuang. Dan ketika kita datang dengan letih, lesu dan berbeban berat, Yesus katakan, aku akan memberikan kelegaan kepada dia. Yang berikutnya adalah saudara, orang yang betul-betul mantep sama Tuhan, mantep derek Gusti, karakternya akan kelihatan, tidak mengikuti suara mayoritas. Saya yakin ketika mereka itu sembuh, saling memperlihatkan kesembuhannya. Dia mungkin buka bajunya, sembuh semuanya, lalu mereka berembuk mau kemana. Dan Yesus katakan, perlihatkan kepada imam. Tapi yang satu bilang, oh tidak, saya mau ketemu Yesus dulu. Kira-kira kalau voting menang mana itu? Menang yang 9 kan? Dia resikonya bahwa, Yos kamu kesana. Kalau gitu tidak usah kenal lagi, tidak apa-apa. Dia katakan, saya mau pergi kepada Yesus. Di mana Yesus? Pokoknya tadi dia jalannya ke sana, aku susul ke sana. Sudah jauh, saudara. Tapi dia tetap berlari kepada Tuhan. Pasti di sini ada katakan, tidak usah. Tadi kata Yesus, perlihatkan dulu kepada imam. Toh besok masih bisa bertemu Yesus lagi. Tidak apa-apa hari ini. Minggu depan kan masih ada lagi. Minggu depannya ada lagi. Minggu berikutnya ada lagi. Saudara perhatikan, mari kita belajar untuk kepada orang kusta ini tidak mengikuti suara mayoritas. Dia langsung mau cari Tuhan terlebih dahulu. Nah saudara, kegagalan anak-anak sekarang, kegagalan kehidupan kita, kadang-kadang suara mayoritas yang ada di sekeliling kita, yang ada di dalam benak pikiran kita, mengalahkan identitas kita sebagai umat Kristen, mengalahkan kesungguhan kita kepada Tuhan. Hanya karena kita tidak enak badan, mungkin aduh sudahlah, gak berdoa dulu hari ini. Padahal kita harusnya berangkat. Nah saudara, dikasih dalam Tuhan, tanda-tanda orang banyak itu begitu banyak kepada kita. Hari-hari ini punya potensi orang begitu banyak untuk sana, banyak kegiatan. Saudara, ini dari suara orang banyak.
Keputusan kan bukan kepada mereka, keputusan kepada kita, seperti orang kusta ini. Itulah makanya banyak orang Kristen hanyut kemudian mengikuti suara mayoritas. Nah, yang orang kusta yang dari Samaria yang sudah disembuhkan ini, dia berpikir begitu luar biasa bahwa suara mayoritas itu belum tentu benar. Suara mayoritas itu belum tentu benar, tapi suara firman Tuhan itulah yang sudah pasti benar. Nah, saudara, mari kita belajar juga untuk punya prinsip yang sama di dalam hidup ini. Kita punya target, punya schedule, apa yang mau kita kerjakan dari setiap harinya. Saya belajar ada setiap hari punya waktu untuk apa dan mau apa. Ketika ternyata ada yang berbenturan, saya mulai reschedule dulu, tapi kemudian mulai kompromikan. Besok saya harus mendampingi pengangkatan. Memang sekarang kan kalau telepon yang namanya 0274, 021 udah jarang ngangkat saya. Gak mau ngangkat karena kadang-kadang dari asuransi, dari bank. Ada yang lucu, Bapak kenal nama ini? Kenal, oh yes, makasih. Belum jauh lagi, makasih. Ternyata itu jadi lisensi untuk kita bisa pinjaman online, kacau gitu. Lalu berikutnya bilang, enggak, kemarin juga telepon 3 kali, enggak saya angkat. Kenapa? 0274 ini dari mana ini? Tapi ternyata WhatsApp itu apa? Bisa minta tolong enggak? Ada pengangkatan janji kesehatan masyarakat di Unrio. Oh siap, ada waktu jam 7 besok. Tapi ternyata pada jam yang setelah itu saya dapat WhatsApp dari kampus, ada akreditasi untuk program S3 di STAK. Harus hadir di sana, menjadi salah seorang yang dipersiapkan untuk kalau ditanya asesornya. Dia bilang, aduh gimana? Bapak saya tidak bisa, bisanya setelah dari Unrio. Tidak apa-apa, kita usahakan bahwa tanya jawab dengan stakeholder nanti pada hari kedua. Tapi Bapak datang aja setelah dari Unrio. Oh puji Tuhan, ternyata kan bisa saja di schedule. Tapi kita punya skala prioritas, mana yang didahulukan, mana berikutnya, mana berikutnya. Nah kadang-kadang kita mencampur adukan waktu sehingga kita nggak jelas mana yang didahulukan, sehingga akhirnya tidak ada yang dikerjakan. Begitu ditanya, hampir pertanyaannya seperti Mukidi yang pernah saya sampaikan kepada saudara. Binatang apa yang diawali huruf G? Gajah Pak. Benar. Tapi binatang apa yang diawali huruf D dan G? Dia langsung bilang, buah gajah Pak. Salah pun asal bunyi saja. Begitu dihukum di luar, di depan berdiri. Nah sekarang dia dihukum, katanyakan binatang apa yang diawali dengan huruf M dan G? Dia masih jawab, saya tahu Pak. Apa? Mungkin gajah Pak. Dia pokoknya jawab, diusir keluar. Taruh di luar di pintu, di jendela, lihat gini. Mungkin dia udah di luar. Saya pasti pertanyaan lagi, binatang apa yang diawali huruf J dan G? Saya tahu Pak. Apa kamu? Jangan-jangan gajah Pak. Masih ngeyel dia. Dan dia diusir, suruh pulang. Begitu pulang, dia tanya lagi, Mukidi sudah pulang anak-anak? Binatang apa yang diawali dengan huruf P dan G? Teleponnya bunyi. Kring, apa? Saya Mukidi Pak. Apa? Mau jawab pertanyaan. Emang kamu tahu? Pasti gajah Pak. Salah aja terus. Ngeyel kita. Tidak punya prioritas. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, ayo kita belajar untuk mendahulukan Tuhan, tidak mengikuti suara mayoritas. Nah jika hidup ini sesuai dengan firman Tuhan dan mengikuti suara mayoritas, tentu saudara, Tuhan akan memberikan berkat double porsi. Bahwa orang yang kusta itu, dia bukan hanya sembuh secara fisik, tetapi lebih dari itu, dia sembuh secara imannya. Dan iman, pergilah, berdirilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sekarang dia sembuh, fisiknya sembuh, jiwanya dia sembuh. Saya yakin dia leganya luar biasa, lebih lega daripada yang 9 itu. Kenapa? Karena dia sudah semakin mengenal dengan Tuhan. Dia punya pengalaman dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah menolak. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita bersama membaca Mazmur 119 ayat 11, 2, 3. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mari kita bersyukur. Jadi kita belajar dari ini, orang kusta ini, untuk kita hidup semakin diberkati oleh Tuhan. Kita datang, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Glory haleluya Yesus. Kemenangan terjadi di sini.
datang dan tunduk di hadapan-Mu. Kami bersyukur buat pelajaran ini Tuhan. Biar kami betul-betul menikmati sebelum kami menang lebih besar. Tapi hari ini kami menang terhadap diri kami sendiri. Kami menang terhadap ego kami. Kami menang terhadap keakuan kami. Dan kami menang untuk kami lebih berserah kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari saya mengundang petugas perjamuan. Ku yakin kau nyata
kita roti ini adalah lambang dari tubuh Yesus yang dipecahkan. Ketika kita menikmatinya, kita sedang memperbaharui persekutuan kita dengan Tuhan dan persekutuan kita dengan sesama. Yakini bahwa ada di dalam Tuhan dan firman Allah tinggal di dalam hidup kita. Firman pasti digenapi. Apa saja yang kamu minta di dalam namaku, kata Tuhan, aku akan memberikannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akanku. Nikmati bersama dalam nama Yesus. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Cawan ini berisi anggur, lambang dari darah Yesus yang Tuhan. Darah yang sanggup menyembuhkan, darah yang memulihkan, darah yang memutuskan kita, darah yang sanggup membebat hati kita sehingga Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterai kepada aku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Nikmati bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita belajar seperti orang kusta yang percaya betul. Bagi saudara kami yang hari ini menikmati live streaming, mereka yang dalam keadaan sakit dan kurang sehat, di dalam nama Yesus jadilah Engkau pusat dalam hidup kami, sehingga apapun yang kami rindukan Tuhan nyatakan. Terima kasih Kau berkati bangsa dan negara kami, berkati pemimpin kami, berkati dalam situasi politik ini Tuhan. Biarlah kondisivitas ada di negara kami tetap kondusif dan kami tetap menikmati setiap kasih karunia Allah. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jadi silakan duduk saudara, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, sekali lagi terima kasih buat yang pertama hadir. Yang kedua, saudara, anak-anak kita akan ada acara retreat, ibadah padang. Mereka kemarin saya bilang butuh dana berapa, tapi mereka bilang enggak lah, kami akan usaha dana dulu, baru kemudian kekurangannya akan minta kalau kurang, kalau enggak malah lebih gitu ya. Yang kedua, kita hari Rabu ada persedia di tempat masing-masing, di Sumber, di kota, di base camp, dan juga di Sebung. Hari Kamis menara doa di tempat Pak De Badari. Dan tadi persembahan pertama, kedua itu untuk untuk dana pembangunan kita untuk ruang anak. Udah kita bersyukur, itu menjadi tanda jadi dari kita. Dan nanti pulang saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, jumlahnya tidak ditentukan, berapapun diterima. Ada amplop di depan yang bisa dibawa. Ya, saya berpikir dalam 4 bulan, 1 bulan kita ngirim dan makan sate 1 porsi aja sebulan, setiap keluarga akan terpenuhi. Saudara itu. Dan yang berikutnya, saya bersyukur hari ini Tuhan sudah tambahkan 1 tahun. Jadi tepat pada hari ini. Tapi bukan masalah hari ini tepat pada hari kelahiran saya, tetapi pada hari ini apa yang saya rindukan selama ini akhirnya bisa terwujud. Apa yang dirindukan hari ini bisa terwujud, saudara. Saya merindukan bahwa kelangsungan pelayanan pekerjaan Tuhan di sini.
beberapa pendiri kita sudah berpulang. Dan saya punya kerinduan bahwa jangan berhenti pada kami yang tapi terus anak-anak muda punya kelanjutan. Makanya yang dirindukan adalah saya rindu dari dulu ngobrol dengan Om Wiwit, ya, dengan generasi-generasi bahwa saya rindu akan ada yayasan di sini. Kita punya aset yang bisa dikelola dan bisa kelangsungan. Setelah pendiri dari gereja itu kemudian berpulang, biasanya nanti pengelolaan akan ada pengurus yang akan mengelola, sehingga terus akan berkelanjutan. Nah, saya bersyukur akhirnya bisa terwujud untuk kelanjutan, sehingga selesai ini dan di gedung bisa terwujud. Saya akan kembali fokus di Parangtritis karena Parangtritis juga berakhir 2026. Dan untuk di sini saya bersyukur akhirnya bisa terpenuhi apa yang menjadi kerinduan saya, kerinduan kita untuk masa depan pelayanan pekerjaan Tuhan. Sehingga kemarin kita sudah ditetapkan untuk segera membangun yayasan, membuat yayasan, kantornya sudah ada dan kita bisa berjalan. Makanya kemarin saya mengundang 5 anak pertama dari pendiri kita. Bukan berarti tidak penting, saya tapi belajar untuk menghargai pendiri-pendiri gereja kita. Dan tambah 2, sehingga ada 7 orang yang kemudian saya minta untuk mengurus ke depan sampai kelanjutan gereja kita. Dan saya bersyukur bahwa kemarin kita sudah menentukan orang-orang yang akan nanti mungkin Sekar bisa segera menguruskannya ke notaris untuk bisa dilanjutkan sehingga kita punya legalitas yang pasti gereja kita. Bukan milik sinode tetapi aset semua adalah milik kita, milik jemaat. Jadi kemarin saya menentukan Dewan Pembina karena harus 3 orang, Sahara punya ini, dan saya minta kemarin Dewan Pembina itu adalah Sahara dengan Denis, orang-orang yang juga dari awal gereja ini ada, dan lalu kemudian ditambah dengan saya. Lalu Dewan Pengurusnya ada 4, saya minta kemarin diketuai oleh Wiwit karena Dewan Pengurus tidak boleh ganti. Ya, tidak boleh diganti, so kalau ganti aktenya akan berubah. Maka Dewan Pengurus adalah yang stay, yang ada di lingkungan di sini. Maka kemarin saya minta bahwa Wiwit menjadi ketua Dewan Pengurus, sekretarisnya Dian, bendaharanya Anton, bidang sosialnya Singgang. Lalu pengurus harian yang tentu nanti akan semua kita akan terlibat bagi gereja kita perkembangan ke depan, ya akan dipimpin oleh 3 orang karena memang syaratnya harus 3 orang saja KSB. Kalau boleh semua dimasukkan, tapi semakin banyak orang yang mengajukan biayanya juga semakin banyak gitu ya. Jadi kemarin menetapkan ketuanya Sekar, sekretarisnya Wanda, bendaharanya Mas Andre. Jadi orang-orang 7 orang inilah yang akan menjadi penerus ke depan. Saya menitipkan ya untuk kita bisa bersama-sama bersinergi. Gereja bukan saya, gereja bukan 7 orang, gereja bukan pengurus, tapi gereja itu adalah kita yang sama-sama ada di Tirta ini. Ini adalah gereja Tuhan yang ada di Tirta Kencana. Itu yang membuat saya terharu. Kenapa saya sudah tenang gitu ya, artinya tidak akan bubar ke depan. Kenapa ada penerus yang mau Tuhan pakai. Ya saudara, terima kasih juga buat semua yang boleh berjalan. Kita memberikan sumbangsi untuk anak-anak lingkungan di sini. Sejak gereja ini berdiri sampai hari ini, dulu hanya 5 orang, 11 orang yang kita support. Sekarang ada 30 orang yang kita support. Semua karena kasih karunia. Jumlahnya tidak harus banyak. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Glory haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Jadikan pujian ini menjadi iman kita di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Mari kita beri bersama-sama. Yang bernyanyi dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Tuhan yang besar, saya mengundang Sahara yang besar. Mungkin di rumah juga bisa ikut. Ya, Anton mungkin masih ada, masih ada di sini sehingga sekarang Wanda dan Andre untuk di depan. Seluruh jemaat akan sama-sama berdoa. Kalian yang sangat Tuhan.
Di ruang musik dan Dian, mari kita berdoa. Inilah generasi kedua yang akan meneruskan untuk gereja, pelayanan, pekerjaan Tuhan. Kami datang dan tunduk di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa bukan kebetulan mereka ada di tempat ini hari ini, dan bukan karena otoritas hamba-Mu Tuhan. Ketika menetapkan 5 orang, 7 orang, 2 orang itu dewan pembina, dewan pendiri. Tapi hamba percaya bahwa ini adalah ketetapan Tuhan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Tirta ini. Tidak berhenti pada generasi pertama, tapi akan terus dari generasi ke generasi. Amin. Kau yang memulai perkara yang baik di sini, Kau yang akan terus meneruskannya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tumpangkan tangan-Mu atas mereka semua. Ya. Kasih sayang dan anugerah Tuhan menyertai kehidupan mereka, perlengkapi mereka Tuhan, supaya mereka boleh menjadi teladan iman bagi kehidupan sidang jemaat yang baik. Mereka sudah melayani dan terus Tuhan kobarkan semangat untuk melayani. Jadilah Engkau menjadi pusat di dalam hidup mereka, sehingga mereka bukan hanya diberkati di dalam iman saja, dalam pelayanan saja, tetapi dalam kehidupan mereka boleh menikmati kebaikan Tuhan dan menjadi teladan bagi setiap kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Bapa mengutus mereka semua, kalian semua, untuk mengurus yayasan ini, dan biarlah semua ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Belajar seperti Musa, aku tidak mau berjalan kalau Tuhan tidak beserta. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan Kau berkati persembahan yang kami berikan, baik itu kolekte, tatangan, persepuluhan, menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kembalikan berlipat kali ganda Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau pulang menikmati berkat Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sore ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya berkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Nah, jangan pulang dulu, silakan duduk. Kita persilakan seluruhnya untuk hadirnya. Hari ini terindah bagiku, berapa satu usiamu. Hujan subuh
memberkati umur panjang, sehat selalu dan bahagia bersama keluarga. Amin. Haleluya, Tuhan Yesus, saat ini saya berdoa buat Abah yang sedang berulang tahun. Berkati Abah umur yang panjang dan sehat selalu, dan diberkati dalam pelayanannya. Damai sejahtera dan damai sukacita menyertai Abah sekeluarga. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun Abah Daniel. Kiranya kasih dan kemuliaan Tuhan selalu ada dalam keluarga. Semakin luar biasa ucapan Tuhan dalam pelayanan dan menjadi berkat untuk banyak orang. Amin. Dalam Yesus. Mari tiup lilin. Ya. Kami mengundang kepada Nenek, Agatha, Genta, sama Maria untuk maju ke depan. Silakan. Kita mau nyanyikan bersama ya. Umur panjang di tangan kan. Umur panjang ya. 1, 2, 3. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri dan kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Katakan umur panjang. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri dan kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Silakan ditiup. Ya. Oh, semua bilang sama-sama selamat ulang tahun Abah. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Boleh kembali ke tempat. Salam dulu dong sama Abah. Oke. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Abah? Sepatah, 2 patah kata, jangan berpatah-patah. Oh, udah cukup. Baik, jangan pulang dulu biar Abah ke depan ya, biar bisa disalami ya. Bersama-sama. Silakan jemaat Tuhan bisa bersaat teduh dan selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.